Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ferdi Abadi Baihaqi dari kelas 6A Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ferdi Abadi Baihaqi, dan dua teman lainnya, yaitu pada mata kuliah Studio Perancangan Terpadu yang ketiga, oleh bimbingan Bapak Star Putra Akbar. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas tentang keberadaan dari tapak saya, yaitu tapak ini berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 4, Kecamatan Pontianak Selatan. Daerah ini merupakan kawasan perkantoran serta pendidikan di kota Pontianak, yang dimana untuk peraturan di daerah ini yaitu dengan KDH-nya 20% dan mendapat hasil yaitu 1680 meter persegi dengan KDB-nya sebesar 60% dengan hasil 5040 meter persegi dan KLB-nya 4,5 dengan hasil 8 lantai. Untuk konsep perancangan ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan adalah kelompok layan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada arsitektur yang ini, saya akan menjelaskan tentang jenis konsep, yaitu mengenai konsep bangunan saya, yaitu konsep arsitektur pragmatik. Dengan konsep ini dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasikan dari program sebuah bangunan, seperti konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah atau analisa. Adapun konsep ide bentuk dari bangunan ini, yaitu pertama adalah gubahan massa, yang dimana berdasarkan bentuk persegi panjang mengikuti bentuk dasar sekolah pemerintah pada umumnya, dan juga respon dari bentuk tapak yang berbentuk persegi panjang dengan menjadi beberapa bagian seperti bentuk dasar bangunan dibagi menjadi 3 berdasarkan zoning dan kebutuhan ruang, dan pada akhirnya hasil dari gubahan massa menjadi beberapa bagian dari bangunan tersebut. Adapun konsep dari utilitas pada bangunan saya, yang pertama adalah tata udara, yang dimana menjadi 2 jenis, yaitu penghawaan alami, yaitu berupa jendela atau bukaan, dan penghawaan buatan yang berupa kipas angin atau pendingin ruangan. Yang kedua adalah kelistrikan, yang dimana penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien dengan pemanfaatan energi yang tersedia dari alam berupa sistem tenaga surya atap atau sistem PV atap adalah jenis yang memiliki panel surya pembagi listrik yang dipasang di atap bangunan atau struktur perumahan. Berbagai komponen sistem tersebut termasuk modul fotovoltaik, sistem pemasangan, kabel inverter surya, dan aksesori listrik lainnya. Dan yang ketiga adalah plumbing, yang dimana pengolahan air bersih yaitu menggunakan downfeed system, yang dimana air ditampung dulu di tangki bawah, kemudian dipompakan ke tangki atas, yang biasanya dipasangkan di atap lantai tertinggi dari bangunan. Di sini air didistribusikan ke seluruh bangunan. Kemudian ada pengolahan air kotor ya, yang dimana saya menerapkan sistem kebun olah limbah. Yang di sini kebun olah limbah ini dipergunakan kembali dari air yang tidak terpakai untuk disiram kepada tanaman tertentu pada bangunan. Adapun pembahasan sedikit tentang struktur bangunan ini, yang dimana sebagai tuntutan dari tema perancangan sekolah menengah kejuruan ini, yaitu green building, maka dari itu struktur yang dipilih adalah dengan sistem rigid frame pada bagian kolom dan balok bangunan, karena struktur ini cenderung lebih stabil. Kemudian untuk strukturnya ini dilakukan dengan sistem fabrikasi, yaitu dengan beton pracetak
yang kemudian dipasang dengan sistem beton juga. Dengan hasil rancangan ini, tak lupa untuk menghargai aset seni peninggalan dari pendahulu, saya menambahkan motif pada bagian fasad depan. Dan saya beri corak awan berarak, yang dimana batik ini merupakan batik khas dari kota Pontianak tersendiri. Dan juga pada sebelah kanan, pada bagian depan juga saya berikan double fasad, yang dimana area ini terkena matahari langsung sehingga memberikan respon berupa double fasad pada bangunan saya. Dan juga kemudian pada celah sirkulasi bagian tengah berfungsi sebagai sirkulasi angin keluar masuk pada bangunan. Ini sangat menguntungkan apabila dilihat dari segi kenyamanan udara, arah bukaan pada bangunan juga sudah sesuai dengan arah angin yang masuk. Dapat dilihat dari gambar-gambar yang telah ada. Adapun diagram konsep dari bangunan saya sendiri, yang dimana pada bagian lantai 1, khususnya di bagian depan, itu merupakan ruang-ruang administrasi guru atau ruang-ruang lainnya. Kemudian begitu juga pada lantai 2 bagian depan, yaitu juga merupakan ruang administrasi. Kemudian pada lantai pertama, pada bagian belakang itu merupakan ruang-ruang lab, ruang kelas, serta ruang-ruang praktik lainnya. Untuk pembahasan pada set plan, yang dimana ukuran tapang ini berukuran 70 meter kali 120 meter, yang dimana bangunan ini hanya boleh 60% dari luas lahan. Kemudian untuk pada jalan di tepi tapak, yaitu jalan Ismail Marzuki, itu merupakan jalan yang sangat sempit. Kemudian dilakukan dengan respon pelebaran jalan pada sisi kanan tapak. Dan juga ada beberapa tambahan berupa jalur lambat, yang dimana jalan Ahmad Yani ini merupakan jalan yang sangat-sangat padat atau rawan kemacetan, sehingga untuk menghindari terjadinya kemacetan, saya berikan respon berupa jalur lambat pada bagian depan tapak. Tak lupa juga digabungkan dengan adanya pedestrian untuk pengguna jalan kaki. Kemudian pembahasan tentang denah lantai 1, ini adalah pada bagian depan, yaitu ruang administrasi. Bagian kiri dan kanan merupakan juga ruang administrasi. Kemudian di bagian belakang adalah 2 bangunan yang berhimpitan atau berhadapan, yaitu ruang praktik. Tak lupa di samping lapangan juga terdapat ruang serbaguna yang bisa dipakai oleh orang pada umumnya. Baiklah, untuk pembahasan tentang tampak, yang dimana tampak kawasan depan, yang terdapat berupa motif-motif dari awan berarak yang merupakan ciri khas dari kota Pontianak. Kemudian juga ada double fasad pada bagian depan berupa kaca. Untuk tampak kawasan pada bagian kanan, yang dimana pada bagian kanan ini juga terdapat beberapa bukaan-bukaan untuk lebih masukkan cahaya dan sirkulasi pada dalam ruangan. Dan tampak kawasan kiri, yang dimana pada tampak kawasan kiri ini terdapat balkon untuk para siswa yang ingin bersantai-santai, dan juga tampak kawasan belakang yang dimana terdapat banyak bukaan yang akan mengefisiensi cahaya masuk dan juga sirkulasi bagi udara yang keluar masuk pada dalam ruangan. Dan bangunan ini terdiri dari 3 dan 2 lantai. Untuk 3 lantai tersendiri memiliki tinggi dengan 4 meter. Kemudian untuk penjelasan tentang fondasi, di mana dari struktur ini terdapat 5 jenis fondasi, dan masing-masing fondasi memiliki peran-peran yang berbeda.
pada pondasi satu ini menopang untuk area-area yang dimana dengan memiliki panjang yang sangat panjang, yaitu 6 meter. Kemudian pada P1 ini memiliki atau menggunakan jenis mini pile, yaitu ukuran 25 cm x 25 cm. Serta untuk jenis pondasi yang kedua menggunakan mini pile 20 cm x 20 cm. Begitu juga dengan jenis pondasi 3, 4, dan 5. Untuk penggunaan pada pondasi dilatasi, yaitu menggunakan pondasi 4. Adapun detail plat dan juga detail pada portal saya, yaitu pada detail plat, yang dimana plat ini saya berukuran dengan ketebalan 12 cm. Untuk pada bagian portal ini memiliki dua jenis tumpuan, yaitu tumpuan utama dan tumpuan lapangan, dimana untuk tumpuan utama ini memiliki jarak bagel yaitu sepanjang 15 cm, serta untuk tumpuan lapangan memiliki jarak yaitu 30 cm. Adapun gambar kerja dari perspektif 3 dimensi saya yang saya gunakan dengan aplikasi Lumion. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.